Isna, dari mana nak? Bis dari atas, bis beli makan, tapi nggak tahu mau makan di mana, nggak ada teman. Oh nggak ada teman. Di bawah rame sih daripada di bawah. Terus kalau di GL rame. Ke atas aja yuk. Ah, yaudah. Sepi kan ya? Sepi sih. Yaudah, yuk. Ida, kantinnya panas banget nggak sih? Panas ya? Pengap sih. BTW kamu kesel nggak sih sekarang tuh masih ada aja pelaku bisnis yang gunain wadah nggak ramah lingkungan kayak gini. Padahal kan jelas-jelas ini nggak sehat buat lingkungan, nggak sehat buat kita. Iya sih, nggak sehat. Contohnya juga banyak sih yang dampak untuk lingkungannya. Contohnya ya, kayak gini nih. Terus ada lagi nggak sih contohnya? Kayak gini. Tapi kita tetap pakai ya gelas ini, terus tuh wadah makanan ini. Ya habis gimana Ida? Soalnya yang disediain cuma wadah kayak gini, jadi mau nggak mau kan kita pakai. Iya sih, tapi ya sekarang itu ada nggak sih kira-kira pelaku bisnis yang gunain bahan-bahan ramah lingkungan gitu? Ada nggak ya? Ada tahu, setelah ada permasalahan ini, ada seorang pelaku bisnis yang menerapkan konsep dengan yang lebih ramah lingkungan. Namanya konsep green business. Hah? Green business? Iya. Apa itu? Green business adalah konsep bisnis yang menggunakan alat-alat dan bahan-bahan yang ramah lingkungan, sehingga akan menghasilkan manfaat yang lebih baik bagi lingkungan. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mengurangi, bahkan menghilangkan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas produksi suatu perusahaan dan penggunaan dari produk perusahaan itu sendiri. Untuk penjelasannya lebih lanjut, yuk kita simak! Jadi green business itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah green product atau service, kemudian yang kedua adalah green process, dan yang terakhir adalah green packaging. Nah, green product atau service itu apa sih? Green product atau service itu konsep bisnis yang menggunakan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan dan aman bagi manusia. Nah, contohnya adalah brand Ice Lip Face atau ELF. Brand ini menggunakan bahan-bahan 100% mineral alami yang digunakan dalam memproduksi make up. Kemudian yang kedua adalah green process. Green process adalah konsep bisnis yang menggunakan manufaktur yang lebih sustainable atau berkelanjutan. Nah, contohnya itu apa sih? Contohnya adalah International Business Machine. International Business Machine atau IBM merupakan sebuah perusahaan yang telah berhasil menemukan metode untuk mendaur ulang silikon hasil limbah produksi. Nah, hasil limbah produksi yang didaur ulang ini akan digunakan untuk bahan-bahan dalam menciptakan panel surya. Dan yang terakhir adalah green packaging. Green packaging adalah konsep bisnis di mana konsep bisnis ini menggunakan kemasan yang lebih kecil, lebih ringan, dan dapat didaur ulang. Nah, contohnya gimana sih? Yuk kita lihat cuplikan berikut ini. Nah, selanjutnya adalah dampak penerapan green business. Dampak penerapan green business adalah menerapkan ekonomi berkelanjutan, di mana perusahaan tidak meninggalkan hal buruk untuk masa depan. Dalam produksinya, perusahaan menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Bahan bakunya yaitu yang dapat diurai oleh alam. Oh, sekarang itu udah ada ya, nak, pelaku bisnis yang nerapin konsep green namanya, yang concern terhadap lingkungan gitu, nak. Iya Ida, kok kita bisa baru tahu ya? Iya sih ya. Udah tahu kan? Nah, bagi kalian para pelaku bisnis, yuk kita beralih ke green business. Yuk!